atau belum bisa jamin ya keamanan dan mutunya ya, karena nanti bisa jadi dia mengandung bahan berbahaya ya, bisa jadi ada pemalsuan di situ gitu ya, dan tentunya nanti itu akan merugikan terhadap kesehatan dari tubuh kita gitu ya, dan yang mengkonsumsi masyarakat Indonesia. Tergantung nanti yang dikonsumsi apa. Misalnya kita ada tangani ini mengandung boraks, nah itu pasti ada bahaya juga kan ke organ-organ dalam kita, ke hati gitu ya, ke ginjal bisa merusak gitu ya. Ada juga yang mengandung misalnya ada obat-obat misalnya gini gitu, dia mengandung bahan kimia obat yang tidak terukur gitu ya. Nah itu juga bisa merugikan gitu, nanti bisa gagal jantung gitu ya karena yang terlalu keras gitu ya, dan lain-lain. Yang penting tergantung nanti dari jenis produknya, kemudian bahan berbahaya yang terkandung di dalamnya. Ada juga produk yang sebenarnya legal, jadi misalnya obat keras, tapi diberikan tanpa kewenangan gitu ya. Jadi dia antibiotik misalnya ya, atau juga ada obat keras yang lain gitu ya, ada asam tanaman misalnya, atau obat keras yang lain. Nah itu kalau diberikan tanpa diagnosa diagnosa dokter yang benar, kemudian juga diberikan tanpa dosis yang tepat, itu tadi kita niatnya mau sehat, bisa jadi nanti malah tambah sakit, dan nanti biayanya pasti akan menjadi lebih tinggi gitu ya. Jadi ada produk legal juga seperti obat keras, tapi kalau misalnya diberikan tanpa resep dokter dan diagnosa yang tepat, itu juga bisa salah gitu ya. Makanya kalau obat keras harus menggunakan resep dokter gitu ya. Pemutih yang pengen cepat gitu ya, gitu. Dan sebagian lain itu juga nanti bisa membuat kerusakan di kulit, bisa merah, bisa menghitam, ataupun ada kanker kulit. Kemudian sebagian lagi mungkin ada produk-produk yang ilegal. Jadi kalau masuk ke Indonesia kan harus legal ya, harus terdaftar. Artinya terdaftar itu bukan hanya jajaran angka, tapi jaminan dari kita bahwa ini sudah diuji, pabriknya sudah diperiksa gitu ya. Dan yang pasti keamanan dan mutunya itu sesuai dengan standar. Ya. Terlepas nanti kalau nanti ada teman-teman kita dari bea cukai atau di perbatasan, ini juga pasti terkaitan dengan bea ya, peraturan tentang bea atau pajak yang harus dibayarkan. Kalau ilegal kan berarti nanti merugikan negara gitu ya. Gitu. Karena kita pasti amankan semua, ya. Jadi diamankan, nanti kan macam-macam. Ada yang nanti langsung dimusnahkan di lapangan, ada yang dia masuk ke proses pembinaan, ada yang masuk ke proses projustisian, ke hukum. Gitu. Nanti kita lihat case-nya di lapangan seperti apa gitu ya. Dan ini juga yang kita temukan ini tidak hanya ada beredar secara real di lapangan gitu ya, di pasar, di toko, di retail, di sarana distribusi gitu ya. Tapi ada juga yang hasil penelusuran kita dari online gitu. Jadi dari online kita punya cyber patrol ya, dapat teman-teman ini punya kemampuan patroli cyber. Kemudian kita telusuri di mana si orangnya ini, servernya di mana, orangnya di mana, barangnya di mana, kemudian kita lakukan operasi penindakan, nah kita amankan gitu. Sebagian nanti ada yang dimusnahkan langsung sebagai pembinaan, ada yang memang kita lanjutkan ke proses projustisia. Nah, projustisia ya, itu udah fix masuk ke kejaksaan dan sebagian sudah ke pengadilan gitu. kalau untuk pelakunya dari Kalbar atau dari luar? Dari Kalbar. Oh, dari Kalbar. Gitu. Pastinya kalau wilayah kerja dari Balai Besar POM di Pontianak ini se-Kalbar, jadi yang pastinya tersangkanya dan barang buktinya ada di Kalbar. Kalau nanti hasil penelusuran kita ternyata ada di daerah lain, ya berarti kita akan koordinasi dengan unit Badan POM di provinsi lain. Online itu ada yang dari luar masuk ke dalam, itu juga kita temukan. Jadi ada Direktorat Intelijen kita yang dari pusat memberitahu ini ada kiriman barang dari Jakarta ke sini, gitu ya. Nah, maka di sini kita telusuri, kemudian juga kita amankan barangnya plus siapa penerimanya. Nah, modelnya seperti itu, gitu. Tapi ada juga yang kita dapatkan si orang itu di sini, barangnya di sini, dan dia mendistribusikan dari sini. Nah, ada juga yang seperti itu, gitu ya. Jadi itu juga termasuk yang kita proses secara projustisia. Dari sarana, ya. Jadi ada sarana distribusi. Dari retail pangan ada, dari sarana pelayanan kesehatan ada, dari distribusi kosmetik, obat tradisional juga ada. Jadi terkadang juga ada dalam satu tempat, gitu ya, kita temukan semua produknya.
ada obat di situ, ada yang ilegal gitu ya, atau tanpa penanganan, ada kosmetiknya juga, ada OT-nya juga gitu ya. Begitu. Kalau Mungkin di tahun depan. oke. Untuk momen Natal dan Tahun Baru ini, ya sampai ini sebenarnya kita cut sampai minggu kemarin. Minggu ini kita juga sebenarnya masih turun ke lapangan. Itu sudah 19 sarana berdasarkan analisis risiko ya, kita periksa. Ditemukan ada beberapa produk rusak dan kadaluarsa. Ya, ada yang rusak ada tam kaleng. Ini ada kiriman ketan manis dan makanan kaleng. Kemudian ada 16 plastik kimchi, tofu, sama bakso frozen. Kemudian yang kadaluarsa ada 8 bungkus. Ya, ada snack atau makanan ringan atau sereal. Ya. Tidak terlalu, alhamdulillah sih tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu mengkhawatirkan, tapi ada sedikit yang masih rusak dan kadaluarsa. Ini juga kita lakukan secara terpadu 2 kali ya, bersama 5 sektor. Ini bersama Disperinda, Pertanian, Dinas Kesehatan, PPSP dan Polres. Kemudian juga 1 kali lagi dengan Satgas Pangan Polda Kalimantan Barat, kemudian juga Disperinda, Krimsus dan Dinas Pertanian. Jadi 2 kali kita juga ada turun terpadu selama intensifikasi pengawasan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Apakah ada ditemukan